Oke, kita mulai aja ya di sini dulu. Inisialnya ini mau dibuat inisialnya namanya Reno atau nama Reno aja? Ya. Reno yang namanya. K Y N O. Kelas 8 C ya. Jenis kelamin laki-laki. Prosedur konseling di sini karena kakak yang manggil pemanggilan ya. Di sini ada deskripsi masalah, tidak konseling. Nah, sebelum kita mulai proses konseling pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Kakak yang pimpin sebelum kita lakukan proses konseling individu pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak mau tanya nih, apa kabar Reno hari ini? Baik aja. Baik aja. Alhamdulillah ya. Nah di sini kakak terima kasih sama Reno karena telah hadir atau bersedia datang pada hari ini untuk melakukan konseling. Ya. Sebelumnya di sini kakak belum kenal betul nih nama lengkapnya Reno. Bisa kenalkan diri dulu? Ya, nama saya itu Reno Herajian. Herajian. Ya. Kelas 8C. Nah di sini kakak mau tahu nih hobi Reno apa nih? Hobi saya menggambar. Ya, kadang-kadang apa ya? Kalau itu pun kalau pengen gambar tuh lagi merenung aja. Merenung aja. Ya. Pas lagi nggak ada jam ya? Ya. Ada waktu nanti niat ada menggambar gitu. Oke, bagus ya. Di sini tahu nggak kenapa Reno kakak undang ke sini, hadir di sini? Ya, saya pengen tahu karena hadir di sini. Reno belum tahu nih. Ya, belum tahu. Oke. Nah sebelumnya Reno sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, baru kali ini ya? Ya, baru satu kali. Oke. Atau Reno sudah pernah masuk ke ruang BK? Belum pernah. Soalnya saya tuh jarang kena masalah juga. Udah pernah Ya, kena masalah. Orangnya saya juga tuh menghindar aja kalau ada orang masalah itu menghindar aja. Tapi tahu kan guru BK-nya siapa? Ya. Siapa guru BK-nya? Pak Swandi. Pak Swandi. Oke. Nah, jadi kita di sini akan melakukan konseling individu Reno. Ya. Nah, sebelumnya kamu sudah tahu nggak apa itu konseling? Untuk misalnya membimbing apa ya? Misalnya sebuah kegiatan untuk membimbing kita. Ya, untuk membimbing pada misalnya masalah bimbing tentang lingkungan dan lain-lain sebagainya. Ya. Gitu. Yang membimbing kita kalau misalnya kita ada masalah gitu ya. Oke. Sedikit benar ya. Jadi kakak jelaskan dulu nih, di sini ada konseling. Konseling di sini proses bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, konselor di sini itu kakak. Konselor kepada konselinya. Konseli itu ya itu kamu Reno. Nah, di sini untuk mengatasi suatu masalah yang sedang Reno hadapi. Nah, selanjutnya tujuan konseli di sini apa? Nah, di sini tujuan konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi Reno. Nah, di sini jadi kita memecahkan permasalahan yang Reno hadapi nih. Nah, kenapa? Reno belum tahu kan kenapa kakak undang di sini kan kemarin kakak pernah Kak Liza ya tuh pernah nyebarkan satu tugas nih satu permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Tuh, jadi Reno tuh ada tulis kan satu permasalahan apa itu? Bisa Reno ceritakan sama kakak permasalahannya Reno itu? Soalnya ini ceritanya panjang. Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nah, ini waktu dulu nih baru datang. Dulu kan saya kan tinggal di Jakarta, transmigrasi ke Kalimantan Utara. Nah, oleh pemerintahan di situ semuanya apa ya, rumah-rumah di situ disiapkan pemerintah, apa semua disiapkan pemerintah. Tapi yang saya nggak sukanya di situ kenapa? Semuanya di situ beragama beda, itu non Kristen pokoknya lah, karena di situ saya sendiri yang Kristen. Jadi kalau saya setiap sekolah tuh pasti ada kelainan sedikit
ada perselisihan antara antara aku sama murid-murid yang lain, ada perbedaan. Terus kalau di sekolahan juga tuh kadang-kadang juga sering dibully, apalagi waktu kelas 1 tuh kan sempat juga mental saya apa ya, Turun. benar-benar kedorong gitu, Iya. terdesak gitu. Mm-mm. Oleh karena bulian itu apa, pokoknya sekolah saya juga udah mulai malas turun. Bilang mama kan, kenapa malas turun sekolah? Enggak mama, malas, nanti aku dibully lagi, siapa yang ngebully kamu? Bilangnya kan, itu tuh si A si B. Udah saya bilang kayak gitu, makanya kalau ada masalah tuh, bilang mama saya itu kan, kalau ada masalah tuh menghindar aja, biarin dia juga main, nanti itu jahilin kamu, tapi kamu jangan melawan, nanti dia bosan sendiri kalau kamu meladenin, dia tuh makin jadi. Terus sempat juga saya tuh pas lagi ngerjain PR lamanya itu sudah selesai, itu kan PR itu kan dibantu sama kakak saya. Nah udah sudah saya jadi, mungkin apa ya, mungkin beda ya, punya saya itu kan karena dikerjain sama kakak saya, itu dibantu. Iya. Jadi pas saya mau lagi ngerjain di atas meja tuh dicoret itu lah makanya sama murid lain, karena waktu itu kan sedikit aja yang dampingin saya, cuma kakak saya. Lagi pula waktu itu juga kakak saya juga nggak ada, dia lagi jalan. Sudah selesai bantu saya tuh dia jalan, jadi saya sendiri lah di situ. Banyak lah kejadian dibully itu waktu kelas 1. Kelas 1 SMP. Enggak, Kelas 1 apa? waktu SD dulu. SD dulu. Ya kalau di sini kan, ini kan dari awal cerita. Iya. Dari sini terus berjalan sampai ke kelas 3 saya masih dibully. Sampai kelas 4 saya tuh mulai bangkit dari apa yang ada. Karena saya tuh mulai menghadapi kenyataan, apa yang dibilang ibu saya tuh ternyata selama ini benar. Kalau saya ngelakuin ini, kamu nggak bakal kena ini. Nah setiap saya ngelakuin itu terus, nah akhirnya dapat kesempatan, nggak ada yang ganggu saya, jadi saya tuh belajar tenang. Saya tuh apa yang mulai bangkit tuh apanya, belajar terus belajar. Akhirnya waktu pas kelas 4 itu dapat tingkat 1 sampai kelas berapa ya, kelas 6. Akhirnya karena nilainya bagus, dari kelas itu saya dipanggil ke boarding ini. Saya tuh dikasih pertanyaan sama mama saya, kamu mau sekolah di sini atau lanjut di boarding nak? Kalau kata saya bilang, saya maunya di boarding bu, saya maunya di boarding. Kenapa nak? Kan kamu jauh dari orang tua, soalnya kan jauh kan di sana tuh di Tanah Liat. Iya ya. Ya jauh, karena kan jauh di sini nak, jauh dari bapak sama mama. Nggak apa-apa kok mak, tapi semoga aja bisa di sana. Pokoknya saya tuh kalau di sana tuh pasti nggak tenang. Kenapa? Orangnya juga saling membedakan, agama ini itu pasti beda lah. Biarpun kita berteman juga, itu pun dia tuh kalau mau berteman sama saya tuh ada maunya aja. Kalau saya punya uang baru dia deketin, kalau enggak apa ya, kalau enggak punya uang tuh dia sudah. Sampai situ mulailah malas. Sampai waktu kelas 7 pas udah dia masuk boarding nih, diam aja karena kan pas itu covid juga. Diam juga di rumah terus merenung aja dari sore sampai pagi. Kalau itu pun kalau main HP juga sebentar karena bosan kan, nggak ada teman. Jadi milih lah di sini di boarding. Sampai sini juga saya kan mulai, dulu di sana tuh saya menyendiri. Coba di sini ya, orangnya netral, coba orangnya agak akrabin sedikit, agak nyenengin, nggak berbuat kesalahan apa-apa, nggak nyinggung. Dicoba. Akhirnya apa? Di sini saya tuh lebih banyak teman dibandingkan di sana. Banyak teman, jadi terasa seperti keluarga di sini. Tapi walaupun saya juga punya teman banyak, tapi saya juga merasa kosong. Karena apa? Saya jauh dari orang tua saya. Nah, baru udah banyak teman begini, saya itu udah mulai rindu sama orang tua. Karena kenapa? Rindu kayaknya saya itu nggak pernah jenguk karena jauh kan di sana, cuman sebatas layar aja, layar video call. Sudah sampai situ mulai rindu. Terus saya tunggu tuh hari Natal aja, karena hari Natal tuh saya itu pulang ke sana.
Jadi belum pernah nih dijenguk nih dari awal kelas 7 nih. Belum. Belum pernah sekalipun tatap muka, belum pernah. Hanya video call aja. Ya, video call. Belajar yang rajin-rajinnya. Pesan orang tuanya. Ya, semangat aja ya. Pokoknya kalau teman tuh yang baik-baik aja, jangan cari masalah sendiri. Pokoknya jaga perasaan orang lain. Pokoknya kalau di sini terus saya jawab kan, tenang aja Bu, kalau di sini ini tidak mau saling membedakan, enggak kayak di sana kok. Oh, syukurlah Nak, bilangnya. Saling toleransi juga antara satu sama lain. Karena di sini banyak agamanya, sudah ada peraturan asramanya juga. Iya. Jadi sampai sini udah mulai udah habis. Kalau saya habis video call tuh merasa hati itu lega. Oh, syukurlah kalau orang tua saya tuh sehat-sehat aja. Kadang juga nanyain keluarga kondisi ayah nggak apa-apa kamu, terus ibu sehat nggak, nanyain kayak gitu. Setiap begitu pasti nanyain gitu. Bilang mama saya kan, mau dipesenin apa nih Nak, nanti ibu kirim barangnya. Nggak perlu lah Bu, pokoknya ibu nggak usah kirim apa-apa, karena di sini kan makan di sana juga sudah ada. Kalau beli juga di situ nggak ada untungnya juga. Ya begitulah pokoknya di sini deh. Ya sangat terasa perbedaannya antara di sana, sekolah di sana sama sekolah di sini. Itu sangat berbeda. Terus keagamaannya mulai ketat juga di sini. Karena di sana saya tuh jarang ibadah juga. Karena kenapa? Teman seiman pun aja masih aja. Karena kenapa? Di sana tuh orangnya agak rasis gitu, karena dia tuh misalnya anak guru, dia tuh kalau mau beli apa-apa pokoknya banyak uangnya gitu. Di mana tuh, di Tanah Liat? Ya. Di situ tuh banyak, kalau orangnya tuh paling membedakan. Pokoknya sangat jauh. Pokoknya saya nggak bakal ngelupain di sini. Jadi di sini bagus ya. Ya, jadi kalau saya perbedaannya dari Tanah Merah pindah ke sini, sekolah di sini, bahwa teman di sini sangat peduli sama kamu walaupun berbeda agamanya. Beda jauh dari yang di sana. Ya, walaupun tempat kamu sebelumnya. Ya, walaupun juga itu banyak lah peduli. Saya lagi kalau dia mau ibadah, saya ibadah biasa kan ibadah subuh. Ibadah subuh itu dibangunin juga sama saya yang muslim, karena yang muslim kan duluan dibangunin juga saya. Kok berasa sekeluarga ini, kok hangat ya rasanya kayak keluarga sendiri, padahal ini orang lain. Terasa betul perbedaannya, memang berbeda. Jadi itu aja ya. Ya. Oke, nah sebelumnya tuh kan kamu sudah nih menceritakan masalah kamu kepada kakak. Nah, di sini dalam konseling ini ada asas keterbukaan. Nah, tadi kamu sudah terbuka sama kakak nih, mau cerita dari awal sampai akhirnya. Nah, kamu sudah terbuka sama kakak. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, di sini kerahasiaan nih. Pada saat kita melakukan konseling ini, asas kerahasiaan ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena kamunya juga bisa merahasiakan rahasia kamu sendiri, kakak juga, karena kamu sudah tadi menjelaskan permasalahan kamu nih. Mungkin kamu tidak mau permasalahan kamu ini dibawa di luar dari sini. Mungkin kamu mau permasalahan kamu hanya kita berdua saja yang tahu. Nah, di sini tanggung jawab kakak nih tidak boleh menceritakan sama orang lain atau siapapun. Mungkin nanti sama guru BK-nya mungkin itu masih didiskusikan lagi. Mungkin kalau kakak harus menceritakan permasalahan ini kepada guru BK kamu gitu. Jadi dari permasalahan kamu tadi, kamu sudah pernah kena bully gara-gara perbedaan agama. Itu tidak punya teman lah, sering dihindari gitu. Kalau saya diajak teman juga paling malas. Jadi sikap kamu menyendiri, lebih baik menyendiri daripada bergabung sama mereka gitu. Tapi di sana, karena di sini beda. Oke, itu ya sikap kamu. Jadi tindakan kamu kepada mereka hanya diam aja. Ya, karena juga mereka juga tidak menghargai saya. Karena dia tidak menghargai
menghargai perbedaan antara satu sama lain. Dia dituntut untuk dihormati, tetapi dia tidak menuntut untuk menghormati kita. Kenapa? Karena mereka tuh, karena aku dan sama keluarga itu terasa tertekan oleh banyak orang lain karena banyak perbedaan gitu. Gitu ya. Jadi sikap kamu, tindakan kamu bagaimana tuh menghadapi teman-teman kamu yang kayak gitu? Kalau saya tuh misalnya kalau lagi gitu, pokoknya ikutin apa kata nasihat orang tua. Kalau saya bilang itu, ya udah saya turutin. Bilang mama tuh cuek aja, bisa dipeduliin. Bilang nanti dia bosan sendiri kalau gitu. Gitu. Nah. Jadi ini ada nggak dari permasalahan kamu ini yang membuat kamu berdiam? Kamu pendiam ya orangnya selama di sini? Kalau Menyendiri. itu adalah rahasia saya, tapi saya bakal ceritain di sini. Ya. Rahasianya saya adalah kenapa saya menjadi pendiam. Karena dalam kehidupan saya di sini, karena perbedaannya adalah di sana kan karena perbedaan agama. Nah, di sini karena perbedaan pendidikan. Karena saya itu di 8C, yang lainnya itu adalah A. Saya itu nggak sanggup beradu otak sama mereka karena dorang tuh mainnya beda ya, karena IQ dorang tuh, aku merasa kayak gitulah, aku merasa kecil gitu di sini. Lebih rendah daripada mereka karena kamu Ya. masuk di 8C ya? Ya, karena merasa kayak gitu. Terus kalau gabung juga kadang-kadang juga aku takut malu, takut perbedaannya misalnya kayak gitu. Tapi dorang tuh ngertiin aja kok, gabung main kayak biasa, anak biasa begitu. Akademiknya kamu takut kalah sama mereka? Ya. Padahal memang ya, kalau di 8A itu memang orang-orang yang pintar, gitu ya? Pembagiannya memang kayak gitu? Atau kamu aja yang berpikiran gitu? Mungkin saya aja yang berpikiran kayak gitu, karena yang lain tuh merasa senang-senang aja menjalani hidup di sini. Langkah mereka terasa ringan di sini. Atau kamu ada kesulitan pada saat mengikuti pelajaran? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena kan waktu di kelas 7 tuh di sana, waktu masih di sana kan daring juga. Di sana tuh jaringannya tuh kurang mendukung. Jadi terutama faktor jauh, faktor kurang jaringan. Jadi saya kurang ikut Zoom meeting. Jadi saya tuh banyak ketinggalan pelajaran. LK itu kan kelas lembar kerja itu baru dikirim itu seminggu kemudian baru dikirim gitu. Karena jaringan tadi nih ya? Ya, itu faktornya. Tapi saya nih mengusahakan semaksimal mungkin di sini. Kalau saya mumpung saya sudah tatap muka, jadi saya mulai belajar gitu. Senang aja ya, karena tatap muka nih lebih mempermudahkan Reno untuk proses pembelajarannya. Ya. Tapi itu tadi kendalanya jauh dari orang tua gitu ya? Ya. Ya pastinya rindu ya Reno. Ya, setiap ada orang teman saya kan dijenguk. Di sini pernah juga kemarin teman saya tuh ngajak makan bareng sama keluarganya. Iya. Ya, itu sedih bener. Iya, sedih. Ingat keluarga. Ingat pas dia orang lain tuh dijenguk. Saya juga termenung dari di jendela, lihatin aja. Kok itu pelukan sama bapaknya karena menuai rindu sama bapaknya, sama mamanya, sama keluarganya lah pokoknya. Karena di sini memang beda terasa. Gitu. Gak apa-apa Reno, semangat aja Reno. Kan Reno di sini ngejar cita-cita Reno juga nih, kasih selesaikan masa SMP Reno. Nanti SMA-nya mau di mana? Di sini atau di Tanah Merah ada ya? Ada. Semua lengkap di situ mungkin. Nanti itu tergantung Reno lagi mau ngambil yang mana, SMA di mana, atau mau SMK nih? Mungkin ya. Oke, semangat aja ya Reno. Ya. Jadi bagaimana perasaan Reno pada saat Reno mencurahkan nih Mungkin cerita-cerita masalah? Agak terasa terbuka saya. Ya sebentar lagi ya. Sebentar ya. Sebentar lagi. Rasa tertuang semua perasaan saya yang terdenda. Mungkin saya ini di sini cuma beberapa orang yang punya teman curhat. Hanya sedikit orang aja. Karena nggak semua orang tuh mengerti perasaan saya. Jadi di sini saya tuh mumpung ada ibu di sini kan, ya ada kakak di sini.
Jadi saya mumpung kakak di sini, jadi saya tuangkan semua di sini, Ya. buka semua yang terpendam, Yang ada di pikiran Reno. yang ada di lubuk hati, Iya. pokoknya semuanya. Campur aduk ya Reno. Ya, pokoknya Di sini Reno ada teman aja kan? banyak Banyak temannya Reno. Akrab ya? Teman sekamarnya akrab sama Reno? akrab juga. Akrab. Jadi perasaan Reno pada saat kita melakukan konseling ini lega ya Reno. Sedikit atau banyaknya cerita Reno sudah terkeluarkan lah gitu. Biar tidak memberatkan pikiran Reno, hati Reno gitu ya. Ya, Salah satunya itu kangen sama orang tua ya Reno. ya kadang-kadang penyebab udah konsen belajar juga pikirin itu juga. Pikiran keluarga orang tua. gitu. Ada lagi yang Reno ingin sampaikan? Cuma itu aja lah gitu. Itu aja ya. Ya. Oke. Nah, jadi dari sini hasil kita melakukan konseling ini, bahwa Reno sudah merasa lega, bahwa Reno sudah menceritakan sedikit atau banyaknya ya permasalahan yang dihadapi oleh Reno. Iya. Gitu. Jadi harapan kakak kalau buat Reno, semoga Reno bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya yang disampaikan oleh guru-gurunya gitu. Ya. Selalu bersikap sopan sama gurunya kan, jangan terlalu berpikiran terus lah gitu, dianggap enjoy aja lah nih gitu. Nikmati aja gitu kan. Reno juga membanggakan orang tuanya Reno nih. Iya. Tuh. Jadi sebentar lagi ini kelas 8 ya Reno. Hah? Kelas 8 ya nih. Ini Kelas sekarang 8, 1 tahun lagi. Selanjutnya Reno tuh terserah mau pilih yang SMA atau SMK, itu kan memang dari pilihan Reno aja nih. Tuh. tergantung untuk faktor orang tua juga kan. Orang tua juga ya, Iya. yang setujunya mau di mana. Iya, kadang-kadang kayak gitu saya tuh paling ngikutin nasihat orang tua karena Gitu. setiap perkataan orang tua yang saya jalani itu memang terasa di jiwa saya. Yang penting sabar aja ya Reno. Ya. Tuh. Oke, karena Reno sudah menceritakan permasalahannya sama kakak. Kakak berterima kasih karena Reno berkesempatan hadir pada hari ini. Pesan kakak, Reno semangat. Ya. Tuh. Jadi kita akhiri konseling kita pada hari ini. Kurangnya dan lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kakak salah kata pada saat selama Reno berbicara. Siapa tahu ada kakak punya salah kata gitu, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya gitu. Jadi sekian konseling kita pada hari ini, kakak akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Reno. Iya.